Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana Darul teman-temannya? Apakah hari ini semuanya hadir atau ada yang sakit? Alhamdulillah. Baik, adik-adik sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang globalisasi, peran pemuda dan juga hukum. Berkaitan dengan materi pada hari ini, sebelum saya memulai, saya akan menanyakan kepada salah satu siswa di antara kalian, ya, berkaitan dengan peran globalisasi. Ya. Silakan Sartika, mohon dijawab. Ya. Bagaimana pendapat Anda, ya, peran individu dalam menghadapi globalisasi? Berikan pula penjelasan, ya, penjelasan yang mudah dipahami dan singkat untuk teman-temannya. Silakan. Globalisasi membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, menghadirkan peluang dan tantangan bagi setiap individu. Berikut beberapa peran penting yang dapat dimainkan individu untuk menghadapi globalisasi. Satu, memperkuat jati diri dan budaya lokal. Pelajari dan Ini siapa ini? Ya, baik, terima kasih, ya. Terima kasih kepada Sartika yang telah menjelaskan, ya, atas apa yang telah saya tanyakan tadi, ya. Kemudian jadi hari ini insya Allah metode yang kita akan gunakan adalah metode diskusi, ya. Jadi metode diskusinya untuk kelompok 1, topik yang akan dibahas adalah tentang peran globalisasi, ya. Kemudian di kelompok 2 yang sebelah sana itu adalah tentang peran pemuda, ya. Kemudian yang kelompok 3 adalah tentang hukum, ya. Jadi saya berikan waktu 10 sampai 20 menit untuk berdiskusi berkaitan dengan materi-materi dan juga yang lainnya yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Silakan. Oke, bagus. Bagaimana? Aman ya? Oke, aman. Siapa tahu ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan dan bisa buka bukunya ya. Ya, Bu. Bagaimana, aman? Oke, aman. Silakan lanjut ke diskusinya. Baik, siswa sekalian, adik-adik sekalian, waktu diskusi telah habis. Ya, silakan perwakilan di setiap kelompok untuk maju menyampaikan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang membahas tentang globalisasi dan dampaknya. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang mempersempit jarak antar bangsa di berbagai aspek kehidupan. Dampak globalisasi dapat dirasakan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi. Adapun dampak positif di bidang ekonomi yaitu 1. Memperluas pasar dan peluang investasi. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun dampak negatif di
kesenjangan ekonomi antar negara dan individu semakin lebar. 2. Dominasi negara maju dalam perdagangan internasional. 3. Eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah. 4. Munculnya budaya konsumtif dan materialisme. 2. Bidang sosial dan budaya. Adapun dampak positif pada bidang sosial dan budaya: 1. Pertukaran budaya dan budaya antar bangsa. 2. Meningkatkan toleransi dan rasa saling menghormati. 3. Munculnya budaya global dan positif. 4. Kemudahan akses informasi dan komunikasi. Adapun dampak negatif pada bidang sosial dan budaya: 1. Hilangnya identitas budaya lokal. 2. Westernizasi dan pengaruh budaya asing yang berlebihan. 3. Individualisme dan gaya hidup hedonisme. 4. Kriminalitas dan kenakalan remaja yang semakin marak. Demikian diskusi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Sangat komplit tadi, sangat lengkap penjelasannya ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Pemuda adalah aset penting bagi bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, peran pemuda dalam pembangunan bangsa sangatlah penting. Berikut beberapa poin penting mengenai peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, agen perubahan. Pemuda memiliki semangat dan ide-ide segar yang dapat mendorong perubahan positif di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, agen pembangunan. Pemuda dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti menjadi relawan, wirausaha, atau bekerja di sektor publik. Dan yang terakhir, penerus bangsa. Pemuda harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, moral, dan pemimpinan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi pemuda yaitu kurangnya kesempatan kerja, kurangnya akses pendidikan, dan narkoba. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut: yang pertama, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak untuk pemuda. Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua pemuda. Dan juga masyarakat perlu bekerja sama untuk memerangi narkoba. Pemuda adalah harapan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendukung dan membimbing mereka agar dapat menjadi generasi yang tangguh dan berprestasi. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh individu untuk mendukung peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, memberikan motivasi dan semangat kepada pemuda. Kedua, membantu pemuda dalam mengembangkan potensi diri. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Demikian yang sempat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, berdasarkan hasil diskusi 1 dan 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke kelompok 3. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Ya, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dari kelompok 3 menyampaikan hubungan antara hukum dan keadilan. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Hukum yang adil adalah hukum yang memperlakukan semua orang dengan sama dan tidak memihak, serta memberi hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang. Hukum yang adil juga harus dapat ditegakkan secara efektif, sehingga pelanggaran hukum dapat dihukum dan korban dapat memperoleh keadilan. Tantangan mencapai keadilan. Ada beberapa tantangan untuk mencapai keadilan. Ketidaksetaraan, korupsi, kemiskinan, kurangnya akses terhadap keadilan. Upaya untuk mencapai keadilan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan. Membuat hukum yang lebih adil, menegakkan hukum secara adil, mengurangi korupsi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap keadilan. Sekian yang telah saya sampaikan dari fatwa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, alhamdulillah cukup luar biasa atas penyampaian diskusi yang telah sampai kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Di antaranya ada globalisasi, ada peran pemuda, dan ada juga tentang hukum tadi ya. Kebetulan tadi di kelompok 1 itu membahas tentang globalisasi. Kira-kira ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan ditanggapi dari kelompok 2. Globalisasi bagaikan pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, globalisasi membuka peluang pasar dan investasi, mendorong pertumbuhan, transfer teknologi, dan peningkatan taraf hidup. Namun, kesenjangan ekonomi, dominasi negara maju, eksploitasi, dan budaya konsumtif juga muncul. Di bidang sosial dan budaya, globalisasi memperkaya pertukaran budaya, toleransi, dan budaya global positif. Di sisi lain, identitas lokal terancam, westernisasi berlebihan, individualisme, hedonisme, kriminalitas, dan kenakalan remaja meningkat. Tantangan utama adalah memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah, masyarakat, perusahaan, media. Dengan kerjasama dan gotong royong, kita dapat memanfaatkan globalisasi untuk membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Ya, baik, tepuk tangan. Terima kasih dari kelompok 2 yang telah menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Kelompok 2 ada yang mau menanggapi terkait diskusinya? Oke, tidak ada. Kelompok 3 baik, tidak ada juga yang ingin menanggapi. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Ya, insya Allah di hari berikutnya kita akan membahas sebenarnya kita akan membahas berkaitan dengan peran pemuda di dalam negara. Baik, demikian diskusi kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas penyampaian semua topik tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dari berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.